pembeda antara manusia dengan binatang itu apa? Akal. Manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuril mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayyuhal waladul aziz, innallaha khalaqan nasa fi hadzal alam wa faddalahum 'alal hayawanati bil aqli wad dini wal lisani wal akhlaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi manusia itu diciptakan di mana? Di muka bumi ini. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Terus diciptakannya siapa? Istrinya, yaitu Siti Hawa. Ada makhluk-makhluk lain, wa faddalahum 'alal hayawanati bil aqli wad dini wal lisani wal akhlaq. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan, keutamaan kepada manusia ini dari hewan-hewan. Di manusia itu kan al-hayawan nanti, jadi hewan yang berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan, keutamaan dari hewan-hewan itu apa? Satu, akal. Jadi, pembeda antara manusia dengan binatang itu apa? Akal. Manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Manusia punya akal, kucing atau boga. Yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lainnya, terutama binatang, itu apa? Akal. Terus ada lagi di samping akal itu yang menjadi pembeda itu wadi, yaitu beragama. Dan agama ini bagian daripada hidayah mahal, karena tidak setiap orang beragama Islam. Nah, kita mah alhamdulillah beragama Islam, mengenal akan agama Islam, belajar mana yang halal, mana yang haram, belajar bagaimana kita tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian daripada apa? Pembeda. Binatang tidak beragama. Kita sebagai manusia beragama. Terus apalagi wal lisan dan lisan. Ini bagian dari apa ini? Pembeda yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Lisan. Sama, domba punya lisan. Kita pun juga sama punya lisan. Hanya lisan kita bisa berbicara, sementara makhluk yang lain, terutama hewan, tidak bisa berbicara. Ya, sesuai dengan fungsinya. Fungsi kita mah yaitu berbicara.
orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia, orang Sunda ngomong bahasa Sunda, orang Itali ngomong bahasa Itali. Ya, orang Indonesia jarang ada yang ngerti bahasa yang lain kecuali bahasa Indonesia. Pengen mengerti bahasa mereka, ya kita harus belajar bahasa mereka pengen mengerti bahasa kita, berarti mereka belajar bahasa kita, itu bahasa Indonesia. Cuma susah kita kalau belajar bahasa ucing. Tidak ada rumusnya kumaha cara belajar ngomong bahasa ucing, susah. Wal akhlaki, ini yang paling utama adalah apa? Akhlak. Namanya akhlak. Jadi ini adalah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Satu, manusia itu punya akal. Dua, manusia itu punya agama. Tiga, manusia itu punya lisan. Empat, manusia itu akhlak, punya akhlak. Ini yang menjadi pembeda ini adalah akhlak. Wa qad ja'ala al-islamu lil akhlaqi al-makanal arfa'a min inayatihi. Dari perhatian agama Islam ini menempatkan akhlak ini pada tempat yang paling tinggi, mendudukan akhlak ini pada kedudukan yang paling tinggi. Ini akhlak. Kalau kemarin saya belajar mengikuti belajar sholat yang baik, di salah satu, kalau kita ini pengen bisa mengamalkan sunat-sunat, sholat sunat, wadiyah, qobliyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, yang harus dijaga itu apa? Akhlak dulu kita sehari-hari kita gunakan. Kita ini harus berakhlak. Akhlaknya sudah dipelajari kemarin, bagaimana kita berakhlak, beradab kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada saudara. Sudah terangkan sekali mungkin adab akhlak kepada guru, nah dipakai. Nah, salah satunya adalah menjaga akhlak. Kalau akhlak dijaga, adab dijaga, nanti akan ada pergerakan mengerjakan sunnah-sunnah. Mengerjakan sunnah-sunnah kalau akhlak adab dijaga. Kalau akhlak adab dijaga, maka nanti akan ada pergerakan mengerjakan sunnah. Kalau sunnah-sunnah sudah dikerjakan, nanti ada pergerakan merapikan mengerjakan yang wajib-wajib, sholat wajib, puasa wajib. Jadi itu rentetannya. Jadi yang paling utama dulu itu yang harus dikerjakan apa? Akhlak. Sebelum sholat, akhlaknya dipakai. Jadi saya itu ada keinginan biar kehidupan kita ini berkah ini, saya harus yang paling utama harus dijaga itu sholat, adab, akhlak ketika melaksanakan sholat. Jadi kita ini jangan sampai sholat itu ala kadarnya. Jadi keseharian kita hidup di pesantren ini, sholat ini harus menjadi kegiatan mengerjakan kewajiban yang paling utama dan yang paling diperhatikan dari segi pakaiannya. Kalau misalnya kita punya pakaian khusus untuk mendirikan sholat, jangan sampai pakaian yang sudah 10 hari, 20 hari,
jadi susu dipakai apa sholat. Dari segi hukum sah apa? Sah, dia menutup aurat. Dari segi adab dan akhlak kurang berakhlak. Baju yang sudah bau haput, sarung yang sudah bau, teman kalian saja kalau sholat di pinggir kalian begini karena begini nah dipakai sholat. Nah kira-kira kita ini beradab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak. Nah itu harus diperhatikan. Soalnya pokok sholat ini pondasi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu apa? Bisa mencegah dari yang namanya perbuatan fahsya dan munkar. Jadi kalau ada orang yang terbalik, bukan sholatnya yang tidak benar, bukan sholatnya yang tidak benar, dia dalam mengerjakan sholatnya kurang benar, kehusuannya kurang dijaga. Ini makanya kita harus dijaga, belajar di sholat ini jangan sampai hak orang lain tempatnya terganggu oleh kita. Belajar luruskan sholat itu, berapikan sikapnya diluruskan. Jadi nanti kelihatan mana santri baru, mana santri lama. Terus itu lagi salah satu penunjang kehusuan sholat, bibir kita ini harus bergerak, minimal si bacaannya itu kedengaran oleh kita sendiri. Belajar bukan sholat. Ruku, belajar kita ini kedengaran. Ini salah satu penunjang keabsahannya sholat. Di kedengaran, minimal kedengaran oleh apa? Oleh telinga kita, kedengaran ini. Bibirnya bergerak sesuatu. Nah, gerak bibirnya. Bibirnya apa? Harus gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gerak itu belajar. Nah itu salah satu penunjang kehusuan sholat. Tapi mau gak itu teman-teman menggigil agak kedengaran sendiri. Nah itu belajar, namanya belajar. Jadi dalam mengerjakan ibadah sholat ini akhlaknya, adabnya dipakai. Salah satu apa? Penunjang apa? Keabsahan, kehusuan sholat. Kalau sholatnya baik, kehidupannya insya Allah baik. Kalau sholatnya jelek, nah, bisa dipertanyakan kehidupannya. Hanya belajar apa? Belajar kita ini apa? Memperbaiki sholat. Belajar kita ini memperbagus sholat. Bagaimana sholat kita ini baik, bagaimana sholat kita ini bagus. Kita harus belajar. Salah mengerjakan yang tadi minimal itu. Pakaiannya diperhatikan, sarungnya diperhatikan, bajunya juga diperhatikan. Bajunya suci, sarungnya suci, sholatnya kebalik. Jadi belajar. Nah ini apa? Harus belajar memperbaiki apa sholat. Jangan sampai di pesantren sholat, di rumah tidak sholat. Namun iya saya dulu tadi kemarin